Barat anak tangga, kita harus dinikmati setiap stepnya sampai ke tujuan. Aku jadi mau larinya di alam deh kali ini. Aku nggak mau program-program yang ada speednya dulu, yang ada kecepatannya dulu. Mbak Debbie, kalau kita saya ngeliat ya, saya juga ngeliat Instagramnya Mbak Debbie tuh, senengnya pasti liatnya kalau udah menang-menang aja berhasil. Tapi mungkin kita nggak paham nih, apa sih yang dilakukan setiap hari, gimana battle-nya, daily battle-nya, apa yang biasanya setiap hari Mbak Debbie lakukan? Nah itu kembali lagi yang paling penting adalah konsisten. Jadi disiplin itu udah jadi daily habit. Semua step nggak apa-apa, kadang-kadang kalau kita capek kita rest dulu nggak apa-apa, tapi jangan menyerah, jangan berhenti. Hal-hal kecil apa sih kadang yang dilupakan oleh pelari-pelari itu Mbak? Sebenarnya hal kecil itu justru kalau pelari baru, terutama mereka itu susah banget justru disuruh rest, istirahat. Oh, nggak mau rest, Maunya lari tiap hari ya? Jadi dipikirnya untuk bisa ngejar temennya harus terus-terusan lari terus. Padahal nggak begitu. Padahal nggak gitu. Justru yang diperlukan kadang-kadang kita memang harus berhenti sejenak. Kita harus. Jadi biasanya itu lari berapa? 2 hari, off sehari apa gimana? Biasanya menunya Mbak Debbie? Jadi menu aku tuh misal dailynya 10 kilo. Nah 10 nanti kilo. di tengah-tengah tuh ada yang aku cuma 5 kilo, tapi aku ganti sama nge-gym misalnya untuk strength training, untuk penguatan. Gitu. Jadi, terus nggak setiap hari harus ngebut juga gitu. Oh gitu, jadi pace-nya juga naik, turunin seperti itu. Jadi biar nggak terus naik gitu ya grafiknya. Iya, jadi, itu jadi cedera. Bisa Dan cedera. itu banyaknya orang justru jadi burn out, jadi drain, jadi nggak mau lari lagi, jadi kapok lari. Gitu. Terlalu exhausted kali badannya. Nah ya? iya, terlalu burn out lah. Gitu. Seperti itu. Terus kalau lagi, biasanya kadang kan proses tuh capek, lagi stuck. Biasanya tuh apa sih yang dilakukan dari Mbak Debbie kalau lagi stuck? Kadang kan kita mindset kita nih bermain juga ya, mental kita. Biasanya yang dilakukan oleh Mbak Debbie apa nih Mbak? Ya itu, aku rest dulu, aku nggak ikutan program dulu, aku nggak ikutan lomba dulu, menikmati aja. Jadi istirahat. Istirahat paling lama biasanya berapa? Sehari, aku nggak pernah sih total untuk nggak lari, nggak pernah. Tapi jadi aku ubah larinya. Misalnya, aku jadi mau larinya di alam deh kali ini. Aku nggak mau program-program yang ada speednya dulu, yang ada kecepatannya dulu. Nggak mau ikutan lomba dulu. Tapi tiap hari, hampir tiap hari sih aku olahraga. Karena yang memang penting aku suka aktif olahraga. berarti ya. Aktif tapi ya kalau lagi bosen jangan lari aja. Mungkin tadi strength kalau training. lagi capek banget. Gym. Iya. Pilates nggak sih? Pilates juga. Ya, jadi apa yang bikin enjoy-nya dilakukan. Yang penting kita tetap melatih walaupun nggak lari kan, dalam berlari juga strength-nya perlu ya. Betul banget, iya. Seperti itu. Terus Mbak, pernah nggak sih selama dari 2016 tadi ya, pernah nggak sih nyerah kalau di pada saat lagi capek gitu? Pada saat maraton gitu? Kalau menyerah untuk nggak lomba lagi, itu kadang-kadang ada sih kalau lagi, aduh kok capek banget atau kok udah capek-capek latihan hasilnya nggak sesuai yang diharapkan gitu. Tapi kalau untuk menyerah untuk nggak olahraga, kayaknya enggak, karena aku balik ke tujuan awal, tujuan jangka panjang aku. Ternyata dengan olahraga aku merasa sehat, aku bisa sembuh dari asma, dan itu bikin hidup yang berarti banget buat aku kan. Kesehatan itu kan utama ya. Jadi setiap kali pengen berhenti olahraga, aku selalu kembali ke tujuan jangka panjangnya. Aku sembuh dari asma dan biasanya dari situ aku olahraga lagi. Terus juga kan ternyata lari ini dari Mbak Debbie bisa jadi kayak ada penghasilannya. Betul, gitu ya Mbak ya, profesi seperti itu. Nah ini mulai kapan nih Mbak mulai dapat jadi narasumber seperti itu tuh? Mulai tahun berapa nih? Seiring berjalannya waktu itu tahun 2017 aku ikutan event dan ternyata podium. Podium, dapat uang cash juga, dapat endorse juga. Terus lama-lama, wah kok ini dari yang tadinya hobi bisa menjadi hobi yang menghasilkan. Lumayan juga ya ada cuannya. Juga. Mbak Debbie, sejak tahun berapa sih ternyata lari ini bisa menghasilkan cuan juga nih Mbak Debbie? Tahun 2017 itu aku dapat podium. Waktu itu hadiahnya ada cash money sama ada hadiah produk. Nah dari situ, wah lumayan juga nih. Tapi waktu itu masih nombok karena masih jarang podiumnya dan event lari juga nggak sebanyak sekarang. Tapi karena memang aku hobi ya aku jalanin, dan ternyata ke depannya mungkin teman-teman juga melihat
terinfluence juga, akhirnya lama-lama juga ada endorse masuk. Oke. Lama-lama menjadi hobi yang menghasilkan. Mbak Debbie, untuk saat ini kan kemarin-kemarin udah maraton 10 kali gitu ya. Terus sekarang tuh Mbak Debbie fokus goalnya tuh kemana? Ke kilometernya, ke speednya, atau ke eventnya? Untuk saat ini, aku lagi men-challenge diriku sendiri untuk memperbaiki catatan waktu sih. Karena ada stigma kan katanya, udah tua lah, udah umur bertambah, udah nggak akan bisa improve lagi. Nah, aku lagi menantang diriku sendiri, sebenarnya bener nggak sih kayak gitu? Bisa nggak sih aku berprogres? Nah, itu buat sih sahabat BCA Live ketahui umur Mbak Debbie, boleh ya Mbak? 44 tahun iya. loh, dan masih terus mau maraton ya Mbak? Ya, semoga bisa sampai tua lah berlari. Gitu. Seperti itu. Nah, Mbak Debbie ngomong-ngomongin mengenai event lari nih Mbak. Sebenarnya kita juga mau ngajak sahabat BCA Live nih. Dari BCA Live tuh kami ada event lari juga. Iya. Sebenarnya nggak lari sih, jalan juga bisa lah ya. Jadi namanya Ultima Race. Ultima Race ini kita lakukan di setiap kami ulang tahun tuh di bulan Juli. Seperti itu. Nah, event Ultima Race itu bisa diikuti oleh siapa aja karena namanya karena kita ini virtual. Jadi untuk tahun ini Ultima Race ini memasuki tahun yang kelima. Jadi kita mulai itu di 2021. Sebenarnya awalnya karena kita mau mengajak, waktu itu kan pandemi ya. Iya. Jadi kita mau mengajak masyarakat Indonesia untuk aktif bergerak. Nah terus nih along the way kita sudah sampai di tahun kelima. Nah tahun ini karena bertepatan dengan ulang tahun BCA Live yang ke-11, jadi namanya 11 Up Ultima Race, seperti itu. Nah pendaftaran itu gampang banget Mbak, jadi tinggal masuk ke aplikasi Now by BCA Live, kita ada di Android dan juga di iOS Apple. Nah itu tinggal ikutin aja, follow aja di situ, nanti bisa daftar dan ini tidak dipungut biaya, free. Wah menarik banget ya, kalau virtual bisa di mana aja, kapan aja, fleksibel. Iya, tahun lalu kami itu diikuti oleh hampir 12.000 peserta. Wah, banyak banget. Dari seluruh Indonesia. Semoga tahun ini lebih banyak lagi. Pasti, kita ngarepinnya sih lebih banyak lagi sahabat BCA Live ya ikutan Ultima Race tahun ini. Jadi Ultima Race tahun ini itu bisa berjalan atau berlari mulai dari pace-nya itu 5 sampai dengan 15. Oh itu jalan masih oke. Jalan masih oke, seperti itu. Jadi untuk sahabat BCA Live yang masih seperti saya, jalan-jalan cantik aja bisa sampai pace 10-11 seperti itu ya, 8 masih bisa. Terus kalau misalnya pelari-pelari, tapi mungkin Mbak Debbie di bawah itu ya pace-nya? Nggak juga lah, kalau pace 5 masih bisa. Nanti ikut ya Mbak iya ya? Pastinya dong. Nah ini Ultima Race ini nggak cuma sehari sahabat BCA Live, jadi acara kita itu mulai dari tanggal 13 Juli sampai dengan 31 Juli 2025. Nanti larinya kurang lebih 18 hari 18 hari. Nanti tinggal lari atau jalan pakai aplikasi Gerak. Oke. Nah tapi ada lagi Pak, ini banyak banget nih keseruan-keseruannya. Nanti setiap targetnya itu kan minimum 11 km. Minimum 11 km karena tadi BCA Live ulang tahun yang ke-11. Oh iya. Jadi kita mengajak untuk sahabat BCA Live bergerak minimum 11 km, lebih dari itu boleh. Boleh, iya. Boleh setiap hari, boleh tadi kan mau rest dulu, boleh setiap 2 hari sekali bergerak, boleh. Seperti pokoknya itu. jangka waktunya 13 sampai 31 Juli. Nah nanti kalau misalnya sudah finish, tahun ini kami membedakannya. Jadi setiap 11 km yang sudah diselesaikan oleh seluruh peserta, nanti akan kita konversikan menjadi Rp11.000 yang akan kita donasikan ke Yayasan Rumah Harapan Indonesia. Untuk charity juga ya, ternyata acaranya bagus banget nih. Jadi larinya nanti ada yang bisa diberikan untuk anak-anak. Jadi Rumah Harapan itu rumah singgah untuk anak-anak yang lagi berobat di Rumah Sakit Cipto. Jadi kita mendonasikan nanti dari 11.000 yang para finisher ini nanti buat mereka supaya mereka bisa stay di situ dengan nyaman menjalani pengobatannya, seperti itu. Jadi menarik banget ya ini Ultima Race ya, selain sehatnya dapet, kemanusiaannya juga dapet. Iya. Terus kalau untuk peserta nih, teman-teman aku suka nanya nih, hadiahnya ada nggak nih? Nah, hadiahnya nih Mbak, untuk yang juara pertama, nanti kita hitung juga kilometer tertingginya. Oh, jadi dari kilometer tertinggi? Kilometer tertingginya nanti juara 1 akan dapat logam mulia 11 gram. Wah, wajib ikutan sih. Ini kan harga emas lagi naik ya, iya, buat ibu-ibu tahu kan harga emas itu sekitar hampir 2 juta. Iya. Jadi kalau dikali aja kali 2 juta itu lumayan banget seperti itu. Terus juga top 2 dan top 3 finisher itu juga mendapat, kalau
Mbak kan pakainya apa? Sunto atau apa tuh? Koros. Oh, Koros. Nanti kita kasih Sunto. Iya, keren banget. Keren kan? Keren. Nah, dan juga pasti ada ratusan hadiah lainnya untuk para lucky finisher. Jadi nggak cuma tadi 1, 2, 3, tapi nanti ada ratusan hadiah menarik lainnya. Jadi Banyak pasti ya hadiahnya. sahabat BCA Live harus ikut. Mbak juga harus ikut dong. Harus pastinya. Harus Wajib podium. daftar. Podium nanti ya. Amin, amin semoga ya. Sahabat BCA Live, Mbak Debbie ini mau ngasih tips-tips bagaimana pemanasan yang baik nih buat sahabat-sahabat kalau mau lari. Iya. Gitu ya, Mbak? Karena pemanasan itu penting banget. Biasanya Nggak itu boleh pemanasan dilakukan itu wajib nggak sih, Mbak? Wajib banget. Karena pemanasan itu untuk mempersiapkan badan kita sebelum mulai berlari. Jadi itu nggak Oke. boleh di skip. Jadi Wajib. stretching itu perlu. Iya, dynamic namanya, dynamic movement. Dynamic untuk pemanasan. movement. Iya. Kalau misalnya kita nggak olahraga, stretching juga kan perlu ya? Ya itu supaya untuk wellness ya, kebanyakannya supaya nggak kaku, apalagi untuk usia-usia yang udah mulai menuju 40-50. Kayak kita nih. Iya, apalagi untuk orang-orang yang duduk di kantor Nah, gitu kan, itu stretching perlu perlu. banget lah stretching Mungkin untuk iya, mobility. Jadi nanti sahabat BCA Live bisa diikuti bagaimana pemanasan yang dilakukan oleh Mbak Debbie Iya. setiap harinya supaya nggak cedera Iya, tadi ya. betul. Oke, tapi sebelumnya kita minum dulu aja ya Mbak ya. Oke. Sebelum turun ke bawah nih. Oke. Sahabat BCA Live, kali ini aku mau share beberapa gerakan pemanasan yang biasa aku lakukan sebelum mulai lari. Yuk kita mulai. Biasanya aku mulai dengan jogging atau jalan pelan sambil menggerak-gerakkan tangan. Gerakan kedua yaitu calf raises. Untuk gerakan ketiga ada leg swing, kaki kanan dan kaki kiri. Juga lateral leg swing. Gerakan selanjutnya lunges. Sama kaki kanan dan kaki kiri. Boleh dibantu juga dengan ayunan tangan. Dan terakhir ada pogo jump. Gerakan-gerakan pemanasan tadi sangat penting dilakukan sebelum mulai lari. Tujuannya itu untuk menaikkan detak jantung, untuk menaikkan temperatur tubuh sehingga mengurangi resiko cedera, sehingga kita bisa berlari dengan nyaman dan tentunya happy. Sahabat BCA Live, sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol dengan Mbak Debbie, ini seorang marathoners yang keren banget tadi ya, pasti insight-insightnya sangat luar biasa. Tapi kalau bisa saya simpulkan dari yang obrolan kita tadi dari pagi, bahwa pertama, kalau mau kita maraton itu pasti harus latihan secara konsisten. Betul, ya. konsisten itu paling penting. Jadi jangan FOMO ya, kalau misalnya temennya ikutan Nah itu maraton. jangan dikompor-komporin lah sama teman-temannya lah. Iya, jadi harus lakukan secara terus-menerus, jangan on-off juga Jangan ya. on Kayak off, Mbak ya. Debbie ini tiap hari ya latihan. Hampir tiap hari. Tiap hari. Terus juga enjoy the process. Jadi start small sampai dengan goals-nya yang tadi 42. Nah ya, ibarat anak tangga, kita harus dinikmati setiap stepnya sampai ke tujuan. Yang ketiga, listen to your body tadi ya, Betul. Mbak Debbie ya. Jadi jangan gegabah juga ya. Iya, tahu diri, tahu batas. Kalau kira-kira lagi capek ya tarik Rest mundur dulu ya. dulu sebentar. Nggak apa-apa, Nggak apa-apa. seperti itu ya. Karena kita yang tahu badan kita, Ya. kesehatan kita, Betul. kita yang harus Aware. aware ya. Betul, Terus yang keempat, latihan terstruktur. betul. Seperti tadi udah diajarin Mbak Debbie tadi ya, kalau mau latihan Iya, harus pemanasan dulu yang cukup. itu wajib kan ya? Wajib banget supaya nggak mudah cedera. Jadi jangan langsung lari. Kebanyakan orang tuh takutnya gini, wah kalau udah pemanasan gitu udah keburu capek. Padahal justru itu mempersiapkan otot-otot kita untuk berlari. Oke, seperti itu. Terus pasti nikmati kemenangannya. Bener banget. Kayak Mbak Debbie udah 10 kali maraton, podium berapa kali Mbak? Aduh itu udah Udah jadi tanya. udah sering banget. Oke, udah sering banget. Sahabat BCA Live, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita hari ini dengan Mbak Debbie Melia. Sudah banyak yang kita sharing-sharing buat sahabat BCA Live untuk siap nih menjalani proses larinya. Dan pastinya jangan lupa tadi kita udah sharing mengenai event Ultima Race dari BCA Live ya Mbak Debbie ya. Targetnya
nggak cuman 11 kilo pastinya ya Mbak. Ya. Kalau bisa 11 kilo setiap hari ya. Semoga bisa. Jadi jangan lupa nanti sahabat BCA Live daftar event Ultima Race dari BCA Live. Ini sudah bisa mulai daftar nih. Silakan yang udah daftar. Hadiahnya tadi seru banget. Iya, banyak banget ya, Banyak banget, banget. menarik banget. Dan larinya bisa di mana aja kan? Betul, fleksibel. Fleksibel. Kapan kan aja. Kapan aja di mana aja dengan teman-teman siapa aja diajakin. Iya. Pasangan pasti seru banget ya kalau Seru lagi dengan banget. pasangan. Nah, sampai di sini dulu obrolan kita hari ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya pastinya dengan narasumber yang nggak kalah kerennya hari ini dari Mbak Debbie. Mbak Debbie mungkin mau pamit kepada sahabat-sahabat BCA Live di rumah. Iya, makasih banyak loh Mbak Leli untuk obrolan serunya hari ini. Terima kasih banyak juga untuk sahabat BCA Live. Jangan lupa tetap olahraga, tetap sehat, tetap semangat. Dan sampai bertemu di event Ultima Race by BCA Live. Oke.